Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasara al-islam wal muslimin wa ahana al-kufra wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Faya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, ittaqullah wa ati'uhu la'allakum turhamun. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan ma'unah, taufik dan hidayahnya Allah, sehingga kita bisa berkumpul di dalam rumah Allah yang mulianya. Dan hana mampu tanya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita doakan dengan memperbanyak salawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin dan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira 60 urut sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh ulama, turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan Imam Qurtubi rahimahullah, idza bukan dengan makna apabila, tapi idza dengan makna qad, sungguh, sungguh telah datang oleh pertolongan Allah, wal fathu, dan sungguh telah datang oleh kemenangan. Bahawa Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai daripada awal sampai akhir hayat beliau, beliau selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali orang ingin membunuh beliau, seringkali beliau ingin disakiti, dianiaya,
tapi bandum-bandumnya nebantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu peristiwa disebutkan oleh ulama di dalam kitab ketika Nabi memasuki Masjidil Haram, ketika Nabi menteng di kota Makkah Al-Mukarramah, ketika beliau melaksanakan salat, ketika beliau sedang sujud, jauh daripada beliau tapi nampak ada kumpulan yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Abu Jahal mengatakan bagi kawannya, nyothi ate long kena cok bateraya, long kena peh oleh Muhammad. Aku ingin menghancurkan akan kepala Muhammad. Ketika Muhammad sujud, tengahnya long cok bateranya long peh oleh Muhammad. Ken Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal dicok sini anak bateraya, kemudian tamang di dalam masjid, Nabi sedang sujud dalam salat, kemudian batenya dikena peh di atas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tiba-tiba Abu Jahal mundur lari keluar masjid. Ditanya oleh dengan Abu Jahal, kenapa engkau keluar? Kenapa engkau tidak menghancurkan dengan batu itu akan kepala Muhammad? Abu Jahal menjawab, wahai kawan-kawan, aku melihat seekor unta besar ingin menerkam aku ketika aku ingin melemparkan batu ini atas kepala Muhammad. Unta cukup raya dikena terkam lung. Ini bantuan Allah, di antara bantuan Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kembali dari peperangan Dzatir Riqa' dengan sahabat-sahabatnya karena sangat lelah, maka Nabi istirahat di bawah pohon kayu dan sahabat semuanya pun istirahat berkelompok-kelompok. Nabi jauh dengan para sahabat, kemudian Nabi necok piding nilhat bak pohon kayunya. Tiba-tiba datang seorang badui. Le baduinya dicok pedeng Nabi yang nabak kaya, kemudian dibangunkan Nabi, may yamna'uka minni, wahai Muhammad, siapa yang menegah engkau daripada aku? So yang bantu katanya, moyo pidengnya long pudu badaku kata, wahai Muhammad, ken badui. Nabi dengan tegas beliau menjawab, Allah, Allah yang mentolong. Gemetar si baduinya, jatuh pedang daripada tangannya. Kemudian Nabi mengambil pedang itu, kemudian Nabi mengatakan, may yamna'uka minni, wahai badui, siapa yang dapat menolongmu, siapa yang dapat menghalangimu daripada aku? Badui itu menjawab, tidak wahai Muhammad. Kemudian Nabi memaafkan si baduinya. Pergilah kamu, kata beliau. Nabi hana letak si baduinya. Ini pun ditolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Pideng karap truk bataku Nabi, tapi dengan gemetarnya si baduinya, akhirnya pedang jatuh pada tangannya. Thiro musyrik, thiro Yahudi bernama Uqbah bin Mu'ayyid. Dia meludahi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia datang dengan penuh kemarahan, marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air ludahnya yang telah dia kumpulkan dalam mulutnya.
kemudian dia ingin meludahi wajah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika dia melemparkan air ludahnya ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, air ludah itu iludahnya terlempar atas mukanya kembali, maka terbakar mukanya, hangus mukanya dengan air ludahnya sendiri. Ini pula di antara yang dibantu Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Abu Jahal yang bernama Utbah, anak Abu Lahab yang bernama Utbah, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sangat marahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tangannya tertahan, tidak sampai kepada tubuh yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah, sungguh telah datang pertolongan Allah. Wal fathu, dan sungguh telah datang kemenangan daripada Allah. Ulama mengatakan yang bermaksud kemenangan itulah penaklukan kota Makkah yang sudah sangat lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tanah airnya, tempat kelahirannya, kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau dengan didampingi oleh 10.000 pasukan para sahabat, beliau datang ke kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Takluklah Makkah Al-Mukarramah dengan tidak jatuh setetes darah pun, tidak jatuh setetes keringat pun daripada peperangan. Pedang tidak keluar daripada sarungnya. Itu kemenangan yang diberikan oleh Allah. Semua orang-orang kafir musyrik tunduk dengan sukarela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi datang ke kota Makkah, bak jalan-jalan Nabi nerempak orang musyrik. Mereka meletakkan kepalanya pada tanah. Mereka rela lehernya ditebas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka gemetaran ketika melihat Nabi dan sahabat. Tapi Nabi mengatakan, la tathribal yauma kama qala akhi Yusuf. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, ini tidak ada balasan hari ini. Aku kembali bukan untuk menuntut balas ketika kalian mengusirku dari kota Makkah. La tathribal yauma kama qala akhi Yusuf. Sebagaimana Yusuf berkata bagi saudaranya ketika saudaranya berjumpa dengan Yusuf, ini bukan hari pembalasan, ini tidak ada dendam, ini tidak ada balas. Maka setetes pun tidak keluar darah, setetes pun tidak keluar, tidak jatuh darah atas tanah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atas kemuliaan ketinggian akhlak yang dijunjung tinggi oleh Allah, yang sangat dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada atas akhlak yang terpuji. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah pertolongan Allah silih berganti datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah Makkah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitan nasa, engkau lihat wahai Muhammad, engkau lihat wahai Nabi, nasa akan manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk di dalam agama Allah, afwaja, dengan bergelombang-bergelombang. Penaklukan kota Makkah, maka bergelombang-gelombang manusia masuk di dalam Islam. Mereka masuk di dalam
agama Allah. Ada yang sukarela, kebanyakannya dengan sukarela masuk di dalam agama Allah karena mereka melihat betapa hebatnya yaitu orang Quraisy yang ada di Makkah tapi tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada awal mulanya manusia bergelombang-gelombang masuk di dalam agama Allah, pula pada akhirnya nanti manusia pun bergelombang-gelombang akan keluar daripada agama Allah. Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja sayakhruju min dinillahi afwaja, kata Nabi. Sesungguhnya manusia dakhalu, mereka masuk, fi dinillahi afwaja, mereka masuk di dalam agama Allah bergelombang-gelombang. Sayakhrujuna, selagi mereka akan keluar, min dinillahi afwaja, daripada agama Allah pun bergelombang-gelombang. Pada akhir masa Nabi, manusia umatku, mereka akan keluar daripada agama Allah dengan bergelombang-gelombang. Para ulamanya pun le penafsiran. Di antaranya ada yang mengatakan bukan murtad bergelombang-gelombang, kan terbit daripada agama dengan bergelombang-gelombang, kan murtad. Tapi sebahagian mengatakan murtad ketika datangnya na'udzubillah Dajjal nanti, mereka akan keluar daripada agama Allah dengan bergelombang-gelombang. Ada mengatakan bahawa perbuatan mereka, tingkah laku mereka, perkataan mereka ini tidak sesuai lagi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana dengan ajaran agama. Ini maksud dengan mereka keluar daripada agama Allah dengan bergelombang-gelombang. Namanan yang dimaksud oleh para ulama, mereka berdagang tapi dagang itu tidak sesuai dengan agama Allah. Ketika tidak orang berhasil daripada dagangnya, daripada bisnisnya, para bisnisnya tidak sesuai dengan ajaran agama, maka orang lain bergelombang-gelombang mengikutinya. Mereka berpakaian tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Ketika ada beberapa orang yang berpakaian tidak sesuai dengan ajaran agama, kemudian orang lain pun bergelombang-gelombang mengikutinya. Mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tapi orang lain pun mengikuti dengan bergelombang-gelombang. Sayakhrujuna min dinillahi afwaja, mereka akan keluar dari agama Allah dengan bergelombang-gelombang. Ketika dan ayatnya dungku-dungku yang dirahmati Allah, 60 hari sebelum wafat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca ini ayat di hadapan para sahabat. Ada sahabat yang menangis, kemudian ada sahabat yang gembira karena Allah telah mengatakan bantuan Allah telah datang kepada Nabi, pertolongan Allah telah datang kepada Nabi. Di antara yang sangat keras tangisnya yaitu paman beliau, yaitu Abbas. Sehingga Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ini penegasan daripada Allah bahawa engkau akan kembali kepada Allah. Ketika Allah berfirman bantuan Allah telah datang kepadamu, kemudian kemenangan daripada Allah telah datang kepadamu, ini penegasan daripada Allah, engkau akan kembali kepada Allah. Bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? Ketika engkau kembali kepada Allah, siapa yang akan menjaga kami? So yang jaga kamu gekli. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu sangat keras. Beliau mengatakan, innahu kama qala, benar wahai pamanku Abbas, sebagaimana engkau katakan, aku akan kembali kepada Allah, kepada Rafiqil A'la, kepada Allah
kawan yang maha tinggi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka wahai Nabi, wahai Rasul, maka perbanyakkan olehmu akan tasbih dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan engkau minta ampun kepada Tuhanmu, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhanmu itu maha menerima taubat. Fasabbih, perbanyaklah tasbih kepada Tuhan. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi tanya, sesudah Allah pegah kemenangan telah datang, kemudian bantuan Allah telah datang, kenapa Allah menyuruh Nabi perbanyak olehmu tasbih dengan memuji Tuhan? Karena dongku-dongku yang dirahmati Allah pegah oleh ulama, bahawa menyo dalam masa 20 tahun lebih kurang sebuah perjuangan mengeluarkan umat daripada kegelapan, satu perjuangan untuk menanamkan ketauhidan yang telah berkarat kemusyrikan di dalam hati manusia, satu perjuangan untuk merubahkan akhlak manusia dari akhlak binatang menjadi akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perjuangan yang sangat berat, bukan perjuangan ringan, tapi Nabi sukses berhasil dalam masa 23 tahun. Tidak ada orang, tidak ada sembarang orang yang berhasil, andai kata bukan bantuan daripada Allah, 23 tahun dapat membawa umat manusia daripada tidak mengenal Allah, daripada menyembah berhala Lata, Manat dan Hubal, kepada menyembah Allah yang Maha Esa, daripada akhlak yang tercela, akhlak binatang, kepada akhlak yang diridai, akhlakul karimah, kepada perbuatan-perbuatan yang merajalela, kepada perbuatan yang diridai oleh Allah. Maka ini sesuatu yang sangat mengagumkan, sesuatu yang ajaib. Maka karenanya sesuatu yang ajaib, yang mengagumkan, sesuatu luar biasa, maka neyutu membaca tasbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya ketika tanya takalan sesuatu yang mengagumkan, maka geyu bak tanya pun membaca subhanallah. Tak sesuatu yang mengagumkan, nyo geyu baca bak tanya subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Kenapa Allah memulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah, dengan tasbih? Karena yang akan disebutkan di depan itu yaitu peristiwa besar, peristiwa yang sangat mengagumkan, yaitu peristiwa berangkat dari alam dunia menuju ke alam langit sampai ke alam malakut dalam waktu yang sangat singkat. Maka Allah memulai dengan subhana, dengan maha suci. Maka nyokehkan ulama karena perjuangan Nabi yang sangat singkat, 20 tahun dapat merubah umat manusia. Ini perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang sangat mengagumkan. Maka diperintahkan pada Nabi untuk fasabbih, maka membaca tasbih olehmu wahai Muhammad, bihamdika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampun olehmu kepada Allah, innahu kana tawwaba. Maka 3, 4 yang diperintahkan pada Nabi, 3 yang diperintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tasbih subhana, yang kedua yaitu memuji, yang kelima istighfar. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha, semenjak daripada turun ini ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi sangat banyak memperbanyakkan oleh Nabi hari dan malamnya dengan membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lung dinga
Nabi sabi-sabi cukup kayim jan bak babah Nabi urodan malam hantam berokon ke Aisyah. Hantam berokon sabi-sabi bak babah Nabi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rupanya empat perintah daripada Allah, subhanallah, tasbih, ya, wasabih, wa bihamdihi, bihamdika, astaghfirullah, empat wastaghfiruhu, innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehingga para ulama mengatakan hendaknya bagi kita yang telah berumur di 63 tahun 63 tahun ke atas, sebagaimana umur Nabi tanya 60 tahun, bagi kita umat Nabi yang telah berusia berumur 63 tahun ke atas, hendaknya kita mengikuti Nabi dengan memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena itu masa kita mendekati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masa-masa kita menunggu untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa umur kita akan habis sebagaimana umur junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kata ulama bagi orang-orang yang telah berusia 63 tahun ke atas dengan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad dalam masa 60 hari sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enha mentang lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.